teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel Me bersama saya Jen Kanisa. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia dengan nomor NPM 25412044. Pernah nggak sih kalian merasa pesan yang kalian sampaikan disalahpahami oleh orang lain? Atau mungkin saat kalian ngobrol, lawan bicara kalian tidak fokus mendengarkan apa yang kalian bicarakan. Nah, itu semua berkaitan dengan komunikasi. Komunikasi adalah hal yang sangat dekat dengan kita, dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari ngobrol dengan teman, presentasi, terus chatting, sampai berbicara di media sosial. Semuanya itu membutuhkan komunikasi yang baik. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang pengertian komunikasi menurut para ahli. Tujuan komunikasi, hambatan komunikasi yang sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana sih cara melakukan komunikasi yang efektif. Lengkap dengan contohnya. Mari kita simak videonya. Yang pertama itu adalah pengertian komunikasi. Teman-teman tahu nggak sih pengertian dari komunikasi sendiri itu apa? Betul banget teman-teman. Komunikasi itu adalah proses menyampaikan pesan, informasi, ide atau perasaan dari seseorang kepada orang lain agar dapat dipahami dengan baik. Menurut Harwood D. Russell, komunikasi itu adalah proses untuk menjelaskan siapa mengatakan apa, melalui media apa, kepada siapa, dan memberikan pengaruh seperti apa. Sedangkan menurut Onong Uchana Effendi, komunikasi itu adalah proses menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan memberi informasi atau mengubah sikap dan perilaku kita. Contoh komunikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu presentasi di kelas atau di kampus kita sering lakukan pada kehidupan kita sehari-hari. Berdiskusi kelompok atau berbicara dengan keluarga, teman. Tujuan komunikasi yang perlu teman-teman ketahui yang pertama itu adalah memberikan informasi. Kenapa sih memberikan informasi? Karena dengan mengkomunikasi itu digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Itu yang namanya komunikasi. Yang kedua adalah mempengaruhi orang lain. Komunikasi ini dapat digunakan untuk mempengaruhi pikiran atau tindakan seseorang. Dan itu sering banget kita lakukan ya teman-teman. Kayak kita promosi misalnya, kita menggunakan komunikasi kayak misalnya kita menawarkan sebuah produk kecantikan. Kak, ini nih bagus loh BPOM dan dia memutihkan, ini udah standar BPOM, kualitasnya terjamin dengan bahan-bahan yang bagus. Pasti pikiran kita terpengaruhi kan. Nah, itu yang dinamakan komunikasi. Selanjutnya adalah menjalin hubungan sosial. Dengan komunikasi, hubungan antara manusia itu menjadi lebih dekat dan lebih baik lagi. Contohnya itu pada kehidupan sehari-hari itu adalah mengobrol dengan teman agar hubungan terjalin dengan harmonis dan lebih akrab lagi. Selanjutnya adalah menyampaikan perasaan. Kenapa sih menyampaikan perasaan? Karena dengan mengomunikasikan itu dapat membantu seseorang untuk menyampaikan emosi atau perasaan kita. Kayak misalnya kita curhat dengan teman kita, sahabat kita, keluarga kita, kita bisa meluapkan isi pikiran kita atau isi emosi kita. Selanjutnya adalah menyelesaikan masalah. Komunikasi itu digunakan untuk mencari solusi dari suatu masalah. Makanya dibutuhkannya komunikasi kalau ada masalah yang terjadi. Komunikasi yang baik. Selanjutnya adalah hambatan dalam komunikasi. Yang pertama itu adalah kurang fokus, perbedaan bahasa, emosi yang tidak stabil, dan gangguan teknologi. Setelah kita mengetahui hambatan dari komunikasi, kita juga perlu mengetahui komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif ini adalah komunikasi yang membuat pesan dapat dipahami dengan jelas dan oleh si penerima. Ciri-ciri komunikasi efektif itu adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mendengarkan lawan bicara dengan baik, berbicara dengan sopan dan jelas. Selanjutnya adalah menghargai pendapat orang lain. Saat kita menghargai pendapat orang lain, otomatis orang lain akan menghargai pendapat kita. Selanjutnya adalah fokus saat berkomunikasi. Kenapa sih fokus saat berkomunikasi? Karena
Kalau kita bicara dengan orang, kalau orang lainnya sibuk sendiri, kita juga menjadi kayak, ih kok kenapa sih dia nggak fokus sama pembicaraan ini. Sebaliknya juga tuh sama. Nah teman-teman, dari pembahasan kita tentang komunikasi, mulai dari pengertian komunikasi menurut para ahli, tujuan komunikasi, hambatan yang sering terjadi, sampai bagaimana sih cara melakukan komunikasi yang efektif. Dari pembahasan tadi kita bisa memahami bahwa komunikasi ini bukan hanya sekedar berbicara, tetapi juga bagaimana sih pesan ini pesan yang kita sampaikan ini dapat dipahami dengan baik oleh orang lain. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian semua dalam memahami pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube aku untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten menarik lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.